Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Bahwa tidak ada satu perbuatan apapun yang layak, yang dapat membalas cinta kasih-Mu. Kami hanya berikan ucapan syukur dan memberikan hidup kami Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan, bagi Tuhan saja ibadah kami pada sore hari ini. Sekarang kami kembali lagi mau diteguhkan, kembali lagi mau diajar, kembali lagi mau diingatkan Tuhan, dituntun Tuhan, dibajak Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi bukan seperti yang dunia kehendaki, tapi seperti apa yang Bapa kehendaki. Urapan Allah turun atas setiap kami. Jangan kau lewatkan Tuhan seorang pun, supaya kami pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Karena kami siap untuk mendengar. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Selamat sore, shalom. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara, malah pada sore hari ini kita akan secara khusus belajar tentang pengajaran Tuhan Yesus soal pengampunan. Apakah saudara termasuk orang yang sulit mengampuni? Bapak Ibu, saudara-saudara, sore hari ini kita mau belajar tentang satu hal ini. Saya rasa ini sangat penting dan mudah sekali kita berada di area seperti yang kita akan bahas malam hari ini. Kalau ada orang yang menyakiti saudara, jawab dengan jujur. Apakah saudara mudah mengampuni? Atau sebaliknya, kita menjadi orang yang sangat sulit mengampuni. Nah hari ini saudara-saudara saya akan kasih 3 hal. Kenapa sampai ada orang yang sangat sulit untuk mengampuni. Supaya jangan ada seorang dari kita akhirnya betul-betul tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita bukan saja tidak melakukan kehendak Allah, tapi ada banyak kerugian-kerugian, ada banyak penderitaan-penderitaan justru saudara-saudara terjadi kepada kita. Mungkin ada beberapa saudara yang bertanya, bagaimana caranya saya bisa mengampuni dia? Itu terlalu menyakitkan saya. Saya membutuhkan keadilan. Saya tidak rela diperlakukan seperti ini. Terlalu sulit untuk melupakan. Jadi hal yang pertama saudara-saudara, kenapa ada orang-orang yang sangat sulit mengampuni? Ini berlaku buat siapa saja yang hadir, termasuk yang khotbah. Karena kita bisa saja mengalami kejadian-kejadian yang melukai kita. Sebelum saya terusin ya, saudara-saudara, saya ingin tanya dulu. Siapa di ruangan ini belum pernah dikecewain orang? Angkat tangan. Jangan malu-malu, saudara-saudara. Kita perlu jujur. Sekali lagi ya, siapa
dari kecil sampai sekarang nih kita belum pernah dikecewain orang. Coba pandang sebelah kiri, sebelah kanan, nggak usah sampai ngomong ya, nggak usah sampai ngomong. Pandanglah orang-orang yang pernah dikecewain itu semua. Saudara-saudara, saya juga tidak akan mengangkat tangan. Karena masing-masing kita pasti punya pengalaman-pengalaman yang demikian. Nah, ketika pengalaman mengecewakan ini, lalu akhirnya membuat kita tidak bisa mengampuni orang yang mengecewakan kita. Sekali lagi saudara-saudara, lebih banyak penderitaan, bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Kita menjadi orang, kita menjadi korban dari pelecehan, dari penganiayaan, dari penghinaan, dari ketidakadilan orang. Tetapi saudara lihat, ketika kita tidak mengampuni orang yang melakukan satu kesalahan kepada kita, maka luka-luka yang terjadi dalam hidup kita akan bertambah. Yang pertama saudara-saudara, kenapa orang sulit mengampuni? Luka batin yang terlalu sakit, terlalu berat. Saya terluka Pak, saya sakit hati Pak. Terlalu sakit Pak. Apa kamu mau ngampuni Pak? Enggak bisa Pak. Saya kalau ingat peristiwa itu Pak, saya mau tampar dia Pak, saya mau injek-injek dia, saya mau bunuh dia kalau bisa. Jadi hal yang pertama, kenapa orang sulit mengampuni? Karena ada pengalaman-pengalaman yang sangat menyakitkan. Jangankan peristiwa-peristiwa yang ringan, yang berat maksud saya. Saudara mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin kadarnya ringan saja, saudara bisa begitu marah. Beberapa orang pindah gereja, saudara-saudara, karena merasa tersakiti, terzolimi. Kasus-kasus perceraian, Bu, Pak, itu ternyata terjadi karena salah satu pihak merasa terzolimi, merasa tersakiti. Kalau saudara lihat kasus-kasus narkoba, pelaku-pelakunya anak muda, ternyata ketika masuk untuk konseling, ujung-ujungnya mereka merasa mereka tersakiti oleh karena orang tuanya. Jadi semua perkara-perkara yang hancur-hancur kalau ditarik benang merahnya, akhirnya masuk kepada satu kesimpulan akibat orang-orang yang terluka. Jadi luka batin yang terlalu sakit, jangankan yang terlalu sakit, yang ringan-ringan saja orang bisa sakit hati. Ada orang pindah gereja, saudara-saudara, di sini hanya gara-gara hamba Tuhan yang diri di situ lagi salaman lalu ngobrol. Kan banyak yang lewat. Lagi ngobrol, matanya ke sini karena banyak yang lewat, jadi salamannya nggak ngelihat sama yang salaman. Itu yang salaman, saudara-saudara, karena nggak dilihat wajahnya. Itu yang salaman bisa sakit hati tuh. Kurang ajar nih hamba Tuhan. Gua salaman, tampangnya kemana, tangannya kemana. Gara-gara begitu orang bisa sakit hati. Itu kan yang ringan-ringan Pak.
Jadi ada luka batin yang terlalu sakit. Yang ringan saja bisa bikin sakit, apalagi yang berat. Saudara tahu enggak yang berat bisa sampai ngomong apa? Bisa sampai ngomong begini, sampai mati gua kagak bakal ampunin dia. Gitu. Kira-kira ada nggak ya orang yang ngomong begini? Sampai mati gua nggak bakal lihat batang hidungnya. Hidungnya aja batangnya nggak mau dilihat. Apalagi sosoknya semua. Kenapa? Udah terlalu sakit, saudara-saudara. Dan ternyata orang-orang yang merasa dirugikan ini, orang-orang yang sakit, dirugikan ini, ketika dia mencari keadilan, dan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia bukan menjadi sembuh. Tapi justru semakin terluka. Makanya tidak heran orang-orang yang tersakiti, lalu tidak sembuh. Mereka sakit secara tubuh, jiwa, dan roh. Orang-orang yang bolak-balik sakit mah, orang-orang yang bolak-balik sakit mah. Sampai napasnya juga asam gitu. Saking asamnya ini sudah sampai keluar begitu. Oh, bolak-balik ganti obat mah. Nggak sembuh-sembuh. Ternyata selidik punya selidik karena simpen kepahitan yang begitu dalam. Karena apa, saudara-saudara? Karena merasa terzolimi. Merasa tersakiti, terluka. Jadi luka batin itu, saudara-saudara kalau saya mau simpulin, ya sakit hati lah kalau saudara-saudara nggak paham luka batin. Jadi luka pada jiwa. Pada jiwa. Luka pada jiwa karena mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Dan orang yang terluka ini tidak dapat bereaksi. Tidak dapat bereaksi sesuai dengan yang diinginkannya. Maksudnya tidak bisa balas. Tidak bisa berespon untuk balas. Ketika dilukai, dia tidak bisa balas. Orang itu pasti terluka. Karena biasanya menuntut keadilan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ada orang dirugikan matanya buta satu, supaya adil, yang melakukannya dibutain lagi satu, baru adil. Satu kasus saudara-saudara nih di TV, di ruang pengadilan chaos, ricuh. Suami istri berantem, suaminya hilaf, istrinya dibunuh. Lalu keluarga tidak terima. Akhirnya diperkarakan, suaminya di pengadilan itu divonis 20 tahun penjara. 20 tahun penjara. Tapi keluarga tidak terima, Pak. Keluarga ngamuk. Waduh, di pengadilan tuh satu keluarga kejar-kejar itu suaminya tuh. Kenapa? Karena dirasa bahwa 20 tahun tidak bisa membalas. Nuntutnya apa, saudara-saudara? Keluarga. Nuntutnya hukuman mati. Kalau tidak ada rasa keadilan, maka saudara-saudara akan terjadi yang namanya luka. Batin yang terluka, ketidakpuasan. Batin. Next. Jadi tidak bisa balas ya, tidak bisa balas karena yang pertama yang melakukan otoritasnya lebih tinggi. Lebih gede, lebih tinggi. Kalau kita melakukan sesuatu ya kita bakal kena. Kalau kita mau balas kita hancur, badannya lebih gemuk, lebih gede. Oh kita mau tonjok dia jago karate. Istri diperlakukan tidak manusiawi, dia mau balas suaminya lebih gitu.